Selamat beraktivitas kawan. Jumpa lagi di Age Channel. Semoga hari kalian menyenangkan. Film Bergola Ijo yang dirilis pada tahun 1983 ini menceritakan kejadian dengan latar belakang pada tahun 1827 di sebuah desa bernama Desa Gegesik yang menceritakan anak cucunya Jaka Sembung dalam upaya mengusir para penjajah dan melawan kezaliman dan angkara murka. Sebelum masuk ke alur filmnya, yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini. Kalau udah, yuk mari langsung OTW. Di awal film, terlihat sekumpulan pemuda yang sedang berlatih silat. Mereka adalah para santri sebuah pesantren di sebuah desa bernama Gegesik Barat. Kemudian, mereka menguji salah satu muridnya yang bernama Fajar, yang diperankan oleh aktor legenda, Barry Prima. Pria tua ini adalah Haji Subah, pengasuh dari pesantren tempat Fajar menuntut ilmu. Dan hari itu, Pak Kiai didatangi saudagar dari Cina, yang memberikan informasi bahwa tentara Belanda sudah sampai di Cirebon. Kemungkinan akan segera masuk ke desa Gegesik. Setelah pria Cina itu pergi, Pak Kiai itu memanggil Fajar. Lalu, Pak Kiai memberikan sebuah kotak peninggalan almarhum ayahnya Fajar. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan kotak itu dan mempercayakan Fajar untuk menjadi muridnya. Kotak itu berisi senjata pusaka berupa kujang, yang merupakan senjata pusaka peninggalan dari nenek moyangnya yang bernama Jaka Sembung. Jadi kemungkinannya, Fajar adalah keturunan kesekian dari Jawara Kondang yang bernama Jaka Sembung. Kujang ini sebenarnya ada sepasang. Yang satu lagi, dipegang oleh seorang pendekar bernama Muhammad Sidik, yang berada di Tanah Banten. Begitulah penjelasan dari Pak Kiai Haji Subah kepada Fajar. Kita beralih ke sebuah gua di kaki Gunung Ciremai. Di sana, terlihat lelaki tua yang sedang bertapa. Lelaki tua itu bernama Kidum, seorang dukun yang cabul dan jahat. Inilah penampakannya Kang Bro. Dia melakukan tapa untuk membangkitkan kembali sosok jin bernama Bergola Ijo, penguasa Gunung Ciremai, yang dulu pernah dikalahkan oleh keturunan Jaka Sembung. Tak lama kemudian, muncullah sosok makhluk tinggi besar berwarna hijau. Tapi bukan Hulek Yabrai. Lelaki itu meminta Bergola Ijo untuk menitis ke dalam dirinya. Makhluk itu pun bersedia melakukannya, asalkan dia membantunya untuk menumpas para pendekar dari Gunung Sembung. Karena mereka adalah musuh bebuyutan dari para makhluk penghuni Gunung Ciremai. Kemudian, makhluk itu memberikan sehelai bulu keteknya. Jika dia butuh bantuannya, Kidung tinggal menggelikan ke telinganya. Maka, makhluk itu akan datang menitis ke dalam tubuhnya. Kalau kau memerlukan aku, berikan ke telingamu, maka aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Mengerti? Mengerti ya. Sebagai syarat setiap bulan purnama, makhluk itu meminta Kidung untuk menyiapkan tumbal seorang bayi dan seorang gadis yang masih perawan. Kemudian, makhluk itu pun menghilang. Akhirnya berhasil juga. Lumayan. Sementara itu, Pak Kiai Haji Subah mendatangi sahabatnya yang bernama Haji Fatwani. Dia adalah sesepuh desa Gegesik Timur. Haji Subah memberitahukan kalau company akan masuk ke desa Gegesik. Menurut informasinya, mereka kehabisan bahan pangan dan akan menjadikan desa Gegesik sebagai lumbung padi mereka. Selama ini, Pak Kiai Haji Subah bersama para muridnya telah melatih ilmu kanuragan kepada para penduduk untuk berjaga-jaga jika suatu saat para company memaksa masuk ke desa Gegesik. Pak Haji itu meminta kepada sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Haji Fatwani mengingatkan kejadian beberapa tahun silam, di mana mereka telah mengusir seorang dukun cabul bernama Kidung. Mereka khawatir dia akan datang lagi dan membantu company untuk membalas dendam kekalahannya itu. Komplotanmu sangat tercela, Dukun. Seluruh desa akan kena kutuk. Apa pedulimu? Biarkan dia pergi, Dukun. Sebaiknya kau tinggalkan desa ini. Baik, lepaskan aku. Saat Haji Subah dan Fajar tiba di pesantren, anak perempuan Pak Kiai memberitahukan kalau company sudah berada di rumahnya.
Kompeni itu tahu kalau desa Gegresik Barat adalah desa yang subur dan makmur. Mereka meminta kepada Haji Subah dan para penduduk agar mau menyisihkan hasil panennya untuk mereka beli. Karena tentara Belanda dalam kondisi kekurangan pangan, akibat perang melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Menyebut Pangeran Diponegoro sebagai pengacau, Haji Subah pun marah. Saya harap tuan-tuan tidak usah lagi datang kemari. Tuan akan menyesal atas perkataan tuan tadi. Saya tidak pernah menyesali perkataannya benar. Sabar. Karena tuan-tuan datang dengan baik-baik, saya harap pergilah dengan baik-baik. Setelah gagal mengajak Haji Subah bekerja sama, kompeni itu merencanakan sesuatu. Tapi Mimin gak tahu yang mereka katakan itu. Generaal kan kwaad worden. We hebben nog eenmaal bewezen, al is het ouderwets, de bevolking van de kampen zeggen, Abu Domba. Kidung is ooit weggejaagd. Rupanya, para pemimpin kompeni itu, mereka ingin mengadu domba antara Haji Subah dan Haji Fatwani, dan akan mengajak Kidung bekerja sama melawan mereka. Sementara di tempat lain, terlihat Kidung sedang melatih ilmu kanuragan kepada para pengikutnya. Dan ini adalah dua pengikut andalan Kidung. Dia bernama Gento, dan satunya bernama Calu. Kidung yang sedang melatih ilmu kanuragan kepada para pengikutnya itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan para kompeni Belanda. Mereka pun mendatangi Kidung untuk mengajaknya bekerja sama melawan Haji Subah dan Haji Fatwani, yang juga merupakan musuhnya Kidung. Kami akan bersahabat dengan Tuan, sebab kita punya musuh ada sama. Tuan tentu kenal dengan Haji Subah dan Haji Fatoni, penguasa desa Gegesik di Cirebon, bukan? Kami datang di desa Gegesik dengan maksud baik, untuk beli hasil panen raya. Tapi kedua haji itu mengusir kami. Kami minta tolong kepada Tuan mengenai masalah ini. Itu masalah. Gadis cantik ini bernama Romlah. Dia adalah kembang desa Gegesik Timur. Dia juga santri dari Haji Fatoni. Rupanya Kang Fajar sedang PDKT dengannya. Dan pemuda berkumis ini bernama Sukma, teman seperguruannya Fajar, yang ternyata dia juga naksir dengan Nyeng Romlah. Dia mengatakan kepada Fajar bahwa Ningsih, anaknya Pak Haji Subah, menyukainya. Dengan harapan Fajar akan melepas si Romlah dan bisa mendekati Nyeng Romlah dengan leluasa. Ayak-ayak wae. Tapi menurut Fajar, Kang Kuswara anak Haji Fatoni juga menaruh hati pada Ningsih. Dan adik perempuan Kuswara justru menyukai si Sukma. Nah, ruwet kan? Dalam perjalanan pulang, sehabis berkunjung ke desa Gagasek Timur, mereka dihadang oleh segerombolan begundal yang sudah mengintai mereka dari balik bukit. Akhirnya mereka pun bertarung. Siapa yang menyuruh kau berbuat seperti ini? Siapa? Lalu, Fajar merebut kalung yang dikenakan oleh begundal itu, kemudian menyerahkan kepada gurunya. Hingga suatu hari, Haji Subah meminta Fajar untuk meneruskan perguruannya. Untuk itu dia harus menikah lebih dulu, dan dia akan dinikahkan dengan Ningsih, putrinya Haji Subah. Fajar pun tidak bisa menolak permintaan gurunya itu. Padahal dia berharap bisa menikahi Romlah. Akhirnya, Fajar dan Ningsih pun menikah. Dan Sukma pun tersenyum kegirangan. Lelaki dengan ciri khas berkumis itu terus mendekati si Romlah. Dengan menikahnya Fajar dengan Ningsih, setidaknya peluang dia untuk mendapatkannya akan terbuka lebar. Hingga pada suatu hari, Sukma menyatakan isi hatinya. Dan beruntungnya, si Romlah menerimanya. Dan Sukma pun siap melamar Romlah. Aku akan meminta orang tuaku datang pada paman dan ibu. Rupanya, perbincangan mereka berdua dilihat oleh anak buahnya Kidung. Hingga di suatu hari, Sukma yang sedang mengambil air wudhu. Dia terkejut karena kopiah merahnya hilang. Dia tidak menyadari.
Rupanya sejak dia bekerja tadi, ada seseorang yang mengawasinya. Dan saat dirinya lengah, orang itu mencuri kopiahnya. Mana perginya kopiah saya? Hei! Siapa yang mengambil kopiah saya? Jangan main-main, ada surat cintanya itu. Ini adalah si Romlah, kembang desa Gegasik Timur. Sepulangnya dia mengaji di musola Haji Fatwani. Terpaksa dia harus kembali karena kitabnya tertinggal. Sementara itu, di rumahnya Romlah, ibunya mulai mencemaskannya. Harusnya, anak gadisnya itu sudah sampai di rumah. Lalu, ibunya itu meminta kepada Bapak Dadang untuk pergi mencarinya ke musola Haji Fatoni. Ternyata, si Romlah diculik oleh anak buahnya Kidung. Si tua bangka, Kidung itu, begitu bergairah melihat kecantikan Romlah yang aduhai. Si tua bangka itu lantas mengicik kilir si Romlah. Hingga akhirnya gadis cantik itu pun tewas. Si tua bangka cabul itu segera menyuruh para pengikutnya untuk membuang mayat si Romlah di perbatasan antara desa Gegasik Barat dan desa Gegasik Timur. Kemudian menaruh kopiah merah milik Sukma di samping mayat si Romlah. Rupanya, kopiah milik Sukma itu akan digunakan untuk memfitnah serta mengadu domba para warga dua desa tersebut. Keesokan harinya, mayat si Romlah ditemukan warga desa dalam kondisi setengah telanjang. Dengan kopiah milik Sukma di samping mayat Romlah, para penduduk segera melaporkan kejadian itu kepada Haji Fatwani. Sebagai sesepuh desa Gegasik Timur, Haji Fatwani segera menemui Haji Subah untuk menanyakan kepemilikan kopiah merah itu. Haji Subah tahu itu adalah kopiah milik muridnya. Dia pun lantas memanggil si Sukma. Sukma? Ya, Kiai. Ini kopiahmu, bukan? Betul, Kiai. Di mana kopiah ini ditemukan? Di pinggir mayat Romlah, muridku yang mati diperkosa secara keji. Tapi kemarin... Kau yang bertanggung jawab atas kematian Romlah. Sementara itu, terlihat para anak buahnya Kidung sedang nyantai sambil ngopi di sebuah warung kopi. Sambil ngopi, anak buah Kidung itu terus melancarkan fitnahan dan berita hoaks agar penduduk desa Gegasik Barat terprovokasi. Tiba-tiba saja, dua orang yang sedang ngopai itu merasakan seluruh tubuhnya gatal-gatal dan mengeluarkan benjolan seperti bisul. Ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Mereka membalas dendam atas kematian Romlah. Cecu Umuk berkalung sarung itu terus memprovokasi warga. Dia mengatakan kalau yang melakukannya pasti orang-orangnya Haji Fatwani yang berniat balas dendam atas kematian Romlah. Kita serbu perguruan Al-Barokahan. Ini fitnah. Tidak, kami tidak ingin mati sekeji ini. Ayo kita serbu saja. Ayo kita serbu perguruan Al-Barokah sebelum mereka mendahului kita. Panggil orang kampung. Ayo serbu. Sukma, panggil Guru Subah. Aku akan berusaha untuk mencegah mereka. Ya. Sementara itu, Haji Fatoni bersama para santrinya itu tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pedagang. Kata dia, para penduduk desa Gegasik Barat akan menyerang. Mereka menuduh Haji Fatoni lah yang telah mengirim telur kepada penduduknya. Katanya ada penduduknya yang ditemui Pak Haji. Astagfirullah. Apa? Saya menemui orang? Pak Haji itu pun menyuruh anak lakinya itu untuk memanggil murid-muridnya yang lain. Sementara itu, para warga desa Gegasik Barat yang sudah terprovokasi oleh anak buahnya Kidung itu tidak lagi bisa menerima penjelasan dari Fajar maupun dari Haji Subah. Dan Cejunuk itu terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa para penduduk desa Gegasik Timur tidak terima dengan kematian si Romlah yang tragis. Tak lama kemudian, muncul Haji Fatwani bersama para muridnya. Karena si Cejunuk itu terus memprovokasi, akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Ayo, ayo, ayo.
itu, di tempat lain, terlihat Kidung sedang tilik-tilik kupingnya untuk memanggil jin bergola ijo. Setelah bergula ijo menitis ke tubuh Kidung, dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggelegar yang memekikan telinga itu terdengar oleh para penduduk desa yang sedang bertarung. Haji Faklone dan Haji Subah sadar kalau mereka telah diadu domba. Bergula ijo telah bangkit. Mereka meminta Fajar, Sukma dan Koswara untuk segera pergi dari tempat itu. Mampu menyerang Sukma. Fajar, Koswara, Sukma, cepat sini. Cepat pergi dari sini. Tidur untuk menutup kalian. Lekas pergi, amankan adikmu itu. Ayo. Kemudian Haji Subah dan Haji Fatoni berkolaborasi menyatukan kekuatan mereka untuk melawan ajian gema penghancur sukmasi bergola ijo. Tiba-tiba saja bergola ijo yang merasuk ke tubuh Kidung itu muncul di hadapan mereka. Sekarang kalian mengakui keunggulanku. Dan akhirnya, Kidung menghabisi dua haji itu. Dan sejak kejadian itulah, desa Gegesik Barat dan Gegesik Timur dikuasai oleh Kidung. Sementara itu, Fajar, Sidip, dan juga Ningsih masih menunggu kedatangan Koswara yang kembali ke desanya untuk mencari adik perempuannya. Namun sayang, dia tidak menemukan adik perempuannya. Fajar pun teringat akan pesan gurunya. Jika Kujang Jaka Sembung disatukan, setan dan jin jahat bisa dimusnahkan. Namun Kujang yang satunya lagi dipegang oleh pendekar bernama Muhammad Siddiq, yang juga merupakan sepupunya. Sementara di tempat yang jauh di sana, terlihat seorang pemuda yang sedang mengaji. Dialah Muhammad Siddiq. Seperti mendapat panggilan gaib, dia tahu kalau Fajar membutuhkan bantuannya, dan Kujang itu harus segera disatukan. Sementara itu, Fajar bersama Sukma, Koswara, dan Ningsih terus mencari Halimah, adiknya Koswara. Mereka curiga kalau Halimah diculik oleh anak buahnya Kidung untuk dijadikan tumbal. Ternyata benar. Mereka melihat Halimah sudah ditawan oleh Kidung yang akan dijadikan sebagai tumbalnya. Fajar pun mulai menghajar satu persatu para penjaga markasnya Kidung itu. Dan akhirnya, mereka pun harus bertarung melawan para anak buahnya Kidung. Dalam kondisi lengah, tiba-tiba saja Kidung menyerang Sukma. Dan akhirnya, pria berkumis itu pun tewas menyusul Romlah. Sementara itu, Fajar masih terus bertarung melawan dua murid andalan Kidung. Tiba-tiba saja, Kidung muncul di hadapan Fajar dan kawan-kawan. Dia menyuruh muridnya untuk mundur. Biar dirinya saja yang maju, katanya. Si tua bangka cabul itu kemudian mengeluarkan ajian membelah diri. Ayo, serang aku. Perlihatkan kesaktianmu. Mau apa murid ini? Akhirnya, Muhammad Siddiq yang datang jauh-jauh dari Banten tiba di tempat itu tepat waktu. Dia pun langsung melempar kujangnya itu ke arah Kidung. Tapi sayang, kujang itu tidak nancap. Malah gelinding. Melihat kujang yang dipegang Siddiq, Fajar pun segera mengeluarkan kujang miliknya. Bergula hijau yang menyatu dengan Kidung itu terkejut melihat sepasang kujang Jaka Sembung yang dulu pernah membuatnya terkubur lama di dalam goa. Akhirnya, jin itu pun kabur masuk ke dalam goa. Fajar dan Siddiq pun segera mengejarnya, namun dihadang oleh para murid Kidung.
Melihat Sidik menghadapi bergola ijo, Fajar langsung ikutan melempar kujangnya. Tapi sayang lagi-lagi kujangnya nggak nancap. Maklutik gitu. Pasang kujang jaga sembunyi dan sabarkan. Setan antara murka akan mampus. Akhirnya, bergola hijau menampakkan bentuk aslinya dan menyerang cucu-cucu Jaka Sembung. Dengan ajian, angin ribut. Bergola hijau akhirnya berhasil menangkap Sidik. Tapi sayangnya, yang ditangkap hanyalah bayangannya saja. Karena pemuda itu memiliki ilmu kedigayaan seperti Kidung. Sidik, siapa yang dibawanya tadi? Aku juga mempunyai ilmu belah raga seperti kedua. Yang tertangkap tadi adalah bayanganku. Sekarang, mari kita kejar berbola hijau. Dia hanya dapat dibunuh dalam guanya. Kita ajar sebelum dia mengeluarkan ilmu saktinya yang lain. Ayo, kau serang dulu. Akhirnya, serangan dari Fajar dan Sidik berhasil membunuh bergola ijo. Mereka pun segera meninggalkan gua itu. Dan film pun selesai.